Yang terhormat Ibu Ketua KKM MTSN 2 Jember, Ibu Nur Alia MPD. Yang terhormat Ibu Fasda, Ibu Siti Alfiah SPD MSI. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Untuk menyingkat waktu, akan saya bacakan susunan acara pada acara pembukaan workshop PKB pada pagi hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga pembacaan sholawat Nabi Muhammad SAW, yang keempat sambutan-sambutan, yang kelima penutup. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan surah Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara muqarrabin muslimin. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusbani wan najmu wasyajaru yasjudan. Asy-syamsu wal qamaru bihusbani wan
والنجم يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان بسم الله الرحمن الرحيم لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمن. Yang membaca maupun yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya pembacaan sholawat Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Junaidi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inna wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fahtazal mutarabban wastibasara Famdalatis samawati amwara Wa tajadil malaikatu tahlilan wa tamdidan wa istighfara. Allah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. فلما ازداد في قلبي بن رب الخلق حبيب صلى الله عليه وسلم حبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا ساكرا كأنه العدل في تمام محل القيام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asraqal badru alaina fatafat minhul buduru mislahu sligama ra'aina qatu ya wajah sururi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta samsun anta badrun nurun fawqa nuri anta isiru wa wali anta misbahu suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika laisa azka minka aslaqatu ya jaddal husaini fa'alaika Allahu salla daiman tulat duhuri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya waliyal hasanati ya rafi'ad darajati kafir anni sayyiati ghafiril anni sayyiati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa anta sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, Bapak Muhammad Sosdi. Yang kami hormati Ibu Ketua KKM MTSN Jember 2, Ibu Nur Aliyah MPD. Yang kami hormati Ibu Siti Alfiyah selaku Fasda Matematika KKM MTS Matematika Jember 3. Dan yang kami banggakan Bapak Ibu Guru Matematika se-KKM MTSN Jember 2. Syukur alhamdulillah kami aturkan kepada Allah SWT, di mana pada siang hari ini kami dapat melaksanakan kegiatan workshop pengembangan keprofesionalan berkelanjutan untuk dana blok grant yang sudah diterima. Mudah-mudahan seluruh kegiatan kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kami aturkan terima kasih kepada Bapak Muhammad selaku Ketua Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, juga kepada Ibu Siti Alfiyah, juga kepada Ibu Nur Aliyah yang sudah menyempatkan hadir di tempat ini. Yang tempat ini insya Allah menjadi tempat satu-satunya tempat yang pernah kami
diami pada saat kegiatan NGMP yang biasanya kegiatan NGMP dilaksanakan di lembaga-lembaga binaan dari Ibu Disbinantik. Dan alhamdulillah di siang hari ini kemarin sempat memang ada beberapa wacana bahwa Bapak Ibu ingin mengadakan di satu lembaga. Ternyata ada crash dengan beberapa blok grade yang juga mengadakan on di hari ini, sehingga kami dari matematika ingin mengundang Bapak Ibu guru matematika supaya agak fresh, supaya tidak di lembaga lagi. Jadi biar nggak bosan di lembaga terus, sehingga kami punya inisiatif di ini Restu Joglo yang insya Allah ini katanya Bu Al tadi masih baru. Beberapa kemarin sempat tidak kelihatan atau tidak terlihat, tidak tahu. Biasanya dia ada 91. Nah kalau kemarin mungkin Bapak ini perlu diketahui, mungkin guru-guru matematika di lembaga ini banyak yang menjadi tolok ukur dari beberapa madrasah yang ada di madrasahnya, termasuk juga menjadi kurikulum, menjadi juga kesiswaan, juga menjadi bendahara, sehingga pada saat workshop tentang kurikulum dan lain-lain ini sering diajak. Sehingga yang kemarin pernah di Hotel 91 untuk IKM itu sudah pernah dilaksanakan, sehingga ada usulan dari beberapa pengurus untuk tidak lagi dilaksanakan di Hotel 91, hanya ditaruh di satu tempat ini. Sebenarnya ada beberapa tempat yang menjadi acuan, tapi diputuskan di tempat ini. Untuk yang kedua kalinya, bahwa untuk kegiatan blok grant ini alhamdulillah Bapak ini sudah disetujui, dan awalnya jadwal atau schedule kami ini dilaksanakan sesuai web, itu dilaksanakan di bulan Agustus. Tapi karena ada reschedule dari nasional, sehingga dari Madrasah Reform akhirnya kami di reschedule ulang. Akhirnya kami punya jadwal tanggal 2 sebenarnya untuk pembukaan. Namun karena kami dengan pihak KKM juga bermusyawarah, sehingga kami memundurkan untuk kegiatan tanggal 2, sehingga tanggal 2-nya juga bertepatan dengan penilaian kinerja kepala madrasah di madrasah masing-masing. Sehingga di tanggal 2 kami untuk mundurkan 1 minggu berikutnya, yaitu tepat di tanggal 7 hari ini. Mudah-mudahan nanti Bapak berkenan, Kepala Bapak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember berkenan untuk membuka sekaligus memberikan secara simbolis untuk pemberian ID card peserta yang akan diberikan nanti, sehingga nanti juga Bapak berkenan insya Allah untuk bisa memberikan materi untuk moderasi beragama. Insya Allah hanya itu. Untuk waktu untuk Bapak Kementerian Agama tidak ada kami batasi. Monggo nanya Bapak saja. Mau sedikit banyak monggo Bapak. Nanya gitu aja. Jadi kami tidak batasi waktu. Gitu aja. Insyaallah mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, Bapak Haji Muhammad Esos MPDI, sekaligus membuka acara workshop pelatihan pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB ya, sekaligus penyematan secara simbolis tanda peserta yang akan diwakili oleh Bu Fatim kepada Bapak Muhammad. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Ketua KKM MTSN 2, Ibu Dr. Andama Nur Aliyah MPD,
Yang kami hormati Ketua MGMP Matematika, yang kami hormati fasilitator kita yang sudah beberapa kali bertemu, yang kami hormati seluruh Bapak Ibu para peserta MGMP Matematika, yang saya banggakan seluruh para panitia, para petugas, rahimahullah. Patut kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang ini kita bersama-sama masih mendapat satu karunia nikmat dari Allah, utamanya nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga dapat melaksanakan, bisa hadir dalam pelatihan workshop pengembangan keprofesionalan berkelanjutan bagi MGMP Matematika. Mudah-mudahan acara ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat wa salam senantiasa tercurahkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, mohon maaf hari ini kita ada agenda 5 tempat, Pak. Ini baru kedua ini. Sampai jam berapa nanti ini kita ini? Ini sudah ditunggu di UINHAS sekarang ini. Kepala madrasah, kepala perpustakaan. Setelah itu ada di Balung, itu terakhir nanti di Tanggung dan Abus Tanah Ulung. Jadi mohon maaf kurang maksimal. Alhamdulillah kami sangat mengapresiasi sekali. Selamat dan sukses. Laporan dari Ketua KKN Bu Nur Alia tadi itu ada 5 ya. Alhamdulillah 5. Ini merupakan suatu langkah konkret, komitmen bersama, karena untuk mendapatkan dana blok grant ini tidak mudah. Harus ada kefokusan, ada niat, betul-betul. Karena apa? Karena kalau tidak pernah mengadakan, tidak pernah dapat kegiatan seperti ini, kita jauh tertinggal nantinya. Ini dana blok grant ini bukan hanya sekedar asal-asalan, tapi bagaimana dengan adanya yang mendapatkan dana blok grant ini, yang hutang ini Pak, dari Bank Dunia ini, dengan harapan pemerintah khususnya Menteri Agama dapat meningkatkan kompetensi Dewan Guru semuanya. Jadi bukan hanya sekedar gugur kewajiban, betul-betul ada kefokusan, ada komitmen, ada semangat dan bahagia. Komitmen, semangat ini, fokus, semangat, bahagia itu penting. Ada komitmen, ada semangat, tapi tidak bahagia, gerundel hatinya, tidak masuk. Sekalipun sebut apapun pematerinya nanti, kan begitu. Jadi 3 hal itu yang harus kita lakukan. Karena bagaimana dengan adanya pelatihan pengembangan keprofesional berkelanjutan ini menghasilkan guru-guru inspiratif, guru-guru penggerak, guru-guru role model yang harus terus berinovasi, berkreativitas, baik dari itu segi literasinya, membacanya, menulis bukunya, begitu kan, membuat media pembelajarannya. Ini meningkatkan terus, pokoknya baca, karena menjadi orang itu ya baca itu. Di samping ada pelatihan semacam ini, tolong fokus betul-betul, ada semangat dan bahagia. Ini Bapak sekalian. Jadi jangan diharap dengan adanya bantuan dana blok grant dengan pelatihan PKB ini bukan hanya sekedar gugur kewajiban, tapi ada tindak lanjut, ada hasil, ada output. Bagaimana ke depan menjadi madrasah hebat, bermartabat, mandiri dan berprestasi. Bagaimana madrasah bisa berbicara tingkat provinsi, tingkat nasional, tingkat internasional. Sekalipun saat ini madrasah sudah diwakili oleh madrasah Man IJ, Man PK, Man Keterampilan. Bagaimana? Kenapa? Madrasah di Jember ini masih belum bisa banyak bicara, apalagi tentang matematika. Masih belum banyak bisa bicara, tingkat provinsi aja sudah KO, kiok. Dengan adanya pelatihan pengembangan keprofesian saat ini, bagaimana terus berupaya, berusaha semaksimal mungkin, ada komitmen, ada kemauan yang kuat, bagaimana untuk membentuk, untuk menyiapkan
SDM anak didik kita yang mampu berbicara di era globalisasi saat ini. Kenapa? Karena ujian sekolah yang berstandar nasional ini sudah diserahkan sepenuhnya kepada satuan pendidikan. Kalau guru kita hanya sekedar datang ngajar, tidak bisa melakukan terobosan inovasi, kreativitas, mengembangkan kompetensinya, ya sudah, tinggal tunggu waktu terlindas dengan perubahan itu. Karena saat ini harus betul-betul berkompetisi. Jangankan antara kabupaten kota, di Jember saja antara lembaga tes satu yang lain harus berkompetisi, kan begitu. Bisa mengembangkan tidaknya tergantung sejauh mana peran MGMP saat ini. Ini Bapak sekalian. Jadi guru tidak hanya sekedar datang pinggir ngajar, setelah itu selesai. Jangan. Guru terus berupaya baca. Makanya ada Rasulullah itu yang pertama turun wahyunya ya Iqra. Bukan hanya suruh baca Al-Quran, tapi harus baca seluruh keilmuan yang ada di dunia maupun nanti di akhirat ini. Madrasah inilah tempatnya. Ini tempatnya. Makanya kenapa tiap ada agenda acara seremonial harus ada pembacaan selawat, kan gitu kan? Pembacaan suci Al-Quran. Ini tadi pembacaan suci Al-Qurannya ada regulasi baru. Saya kaget tadi itu. Tanpa ada baca basmalah langsung Al-Fatihah tadi yang. Ternyata di belakang. Ini baru sekarang bisa mendengarkan itu. Varian. Mudah-mudahan jadikan plotting ya, pada proyeknya yang lain nanti. Saya kaget tadi itu, tanpa baca basmalah langsung Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ternyata setelah itu alhamdulillah. Ini kreativitas baru ini, nah, gitu kan? Nggak tahu ngambil dari aspirasi mana itu kan tadi. Oh di bawah. Saya kaget tadi itu. Ada basmalah, Al-Fatihah ini. Kok tahu-tahu, Masya Allah. Bapak Ibu rahimahullah. Saya tadi dari Pakusari. Hanya kebetulan KKM-nya juga di bawah Yayasan Ibu. Tadi tampilan Masya Allah, luar biasa. Saya kira ruang MI, ruang madrasah, karena KKMI tadi itu, MGMP tadi itu. Layarnya sudah smart TV sudah tidak gitu kan ya, benaknya menggema tadi itu, Masya Allah. Siapa ternyata lu kok SMK gitu kan. Ternyata disembunyikan. Saya bangga sekali tadi itu. Kalau madrasah sudah bisa tampil semacam ini sangat luar biasa. Tadi ada Al-Banjarinya, orang pelama di sana begini. Waduh ini ya apa nototin enggak ini yang gini. Saudara, akhirnya Masya Allah ternyata saya ingin tahu ruang kepalanya, tak gitu kan sudah. Karena memang ada MI, ada SMP, ada SMK kan gitu di sana itu. Ternyata begitu saya ingin tahu ruang kepala, ini sekat-sekat kalau ke rumah ayam, tidak seimbang. Ya Allah, ruang kepala saya ini ruang UKS, ruang KTU-nya, ya Allah, operatornya, ruang guru, ya satu ruangan itu tempatnya ruang guru, ruang UKS, ruang TU, operator, ruang kepala. Ini saya ingat kayak seket-seketan itu. Ya Allah, lah gitu kan. Kenapa tidak bisa seimbang dengan itu yang perempuan yang lain itu? Kenapa? Inilah yang membuat kerdil kita itu. Gitu kan. Saya apresiasi kegiatan diletakkan di ruang kelas SMK itu sangat luar biasa. Sudah ber-AC, smart TV, sudah tinggal semuanya sudah jalan dengan lancar. Ternyata dirijennya ya dari guru SMP itu. Bukan dari MI ternyata. Yang baca Al-Quran dari SMP itu. Mas, kok begini? Semuanya yang tampil semuanya. tapi bagus itu sudah gitu kan ya, bisa berkolaborasi gitu kan. Dikira kita tidak mau lihat MI-nya kayak gitu ya. Ternyata jauh.
Inilah Pak, kenapa kok masih jauh berbeda? Inilah, ayo kita harus sejajar. Ya, tampilan, propot apa yang ada di SMA kan begitu. Kenapa kok jauh berbeda? Inilah, Masya Allah, sangat luar biasa tadi pembelajaran bagi kita. Tapi inilah, ini sudah kita tadi kan kepala workshop kewirausahaan kepala madrasah. Ini sudah pelatihan ini. Jangan sampai, oh iya Pak, tak mungkin. Inilah yang kadang Allah tidak mengistijabah doa kita. Kenapa? Mimpi, harapan itu doa, nah, gitu kan ya. Jangan pernah sampai situ. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa tampil macam ini. Ini sudah pelatihan kewirausahaan. Bagaimana caranya? Ya sudah, macam-macam. Tadi itu ada Pak Amir di Kampung Sakar itu. Sumber Jambi itu berjuang yang sudah merubah desa itu sekarang sudah menjadi makmur. Orang-orang yang selama ini tidak mengenal Allah, tidak bisa baca surah Al-Fatihah, sudah sekarang yang tua-tua itu juga semuanya sudah. Itu kerjasama MOU dengan para penyuluh, dengan tokoh masyarakat sana. Terus kita sekarang sudah menghasilkan terobosan-terobosan keterampilan. Itulah kenapa madrasah kalau hanya berkutat kepada dana bos sulit untuk berkembang. Kenapa? Untuk mengembangkan membranding madrasah itu, Masya Allah, butuh komitmen bersama, ada semangat bersama, kayak gitu kan. Makanya kemandirian itu harus kita lakukan. Itu buat sekalian. Jadi ini kami harapkan tadi tampilan dari SMP, memang mungkin pondok ya, bagus. Ini tadi yang selawatan masih bingung itu tadi. Akhirnya mulak tadi itu kan. Ini madrasah kan gitu. Nah, ini ya itulah kata gambaran kita. Makanya kita jangan takut salah, enggak masalah. Kesalahan itulah sebagai cambuk bagi kita untuk membenahi, memperbaiki, kan begitu kan? Kita kan hanya pinter menertawakan orang lain kan gitu kan. Kita itu penting Pak, adanya tampil di depan penting, karena tidak semuanya orang bisa berbicara di hadapan orang banyak. Perlu dicoba gantian ada apa, jangan hanya menonton orang-orang itu saja, kan gitu kan? Karena dari pembiasaan itulah kita bisa berhadapan. Kenapa? Guru madrasah harus ya keseluruhan, bukan hanya sekedar di bidang takut saja, tapi madrasah, guru madrasah harus di MC oke, ceramah oke, kan gitu kan ya, doa oke, semuanya. Begitu diberi tugas jangan tapi jangan. Nah itu kan. Bagaimana untuk bisa melahirkan anak-anak yang luar biasa kalau guru-gurunya tidak ada yang luar biasa? Karena lahirnya anak didik yang luar biasa itu ada guru yang luar biasa. Ini kan. Dulu MTSN 2 sebelum Bu Nur Aliyah beda dengan era sekarang. Karena apa? Tergantung semua kepada leadernya. Sekarang MTSN 7 sambatan semuanya Pak. Apa yang telah bentuk oleh Bu Nur Aliyah di sana hancur sudah semuanya sudah. Kenapa? Ketergantungan kepada leader masih 100%. Inilah yang kita harapkan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan seorang leader, pemimpin saja. Kan begitu kan? Kalau sudah semangat seorang leader tidak jalan, akhirnya leader semuanya. Jangan. Ayo kita bersama-sama. Semua kompetensi, semua kapasitas kita lakukan. Yang sudah terbangun siapapun waktu itu kan jabatan kan tidak selamanya, tidak ada yang abadi, bergantian kan begitu kan. Ini. Jadi kalau kita hanya mengandalkan pada pimpinan, ya sudah selesai di situ. Jabatan itu amanah, titipan, sewaktu-waktu bisa diambil kan begitu kan. Kalau nanti semua SDM guru kita madrasah mentergantungkan kepada pimpinan seorang leader, selamanya tidak akan bisa berkembang. Ini. Makanya seorang pemimpin sekarang itu harus betul-betul merubah image. Gitu. Kita bersama-sama, gerakan bersama-sama semua ide-ide apa yang ada ini. Apalagi ini MGMP matematika. Matematika yang diharapkan pemerintah khususnya Menteri Agama kita yaitu matematika. Kalau juara tahfidz, Ba'al Banjari itu sudah panggonane. Siapa yang dengar juara satu ini, ya panggonane wis madrasah. Kan begitu kan? Mulai sejak RA, MIN, TSF kan begitu kan?
Tapi kalau sudah bisa berbicara tingkat kompetensi matematika di bidang sains matematika, fisik, wah itu baru luar biasa. Kan gitu kan? Ini. Jadi mari, saya percaya, saya yakin peserta semuanya yang hadir di sini orang-orang profesional. Kalau tidak mempunyai kemampuan standar kompetensi di atas rata-rata, tidak mungkin bisa memiliki S1-nya sarjana di bidang matematika. Karena matematika itu kebanyakan ya, kalau orang tidak pinter ya banyak ketakutan kan gitu kan ya. Saya sendiri contohnya, dulu paling ditakuti tentang matematika. Kalau dulu ada arif matematika, ada aljabar kan gitu kan, tidak seperti sekarang kan gitu. Banyak dulu kan gitu kan. Saya kalau sudah guru matematika masuk ke ruang kelas itu di belakang kadang saya bang. Tawasulkan moga-moga untuk yang kodaku. Tapi disuruh ke depan seluruh. Bisa buka ini. Saat ini guru jangan coba-coba bagaimana anak didik kita merasa bangga, merasa bahagia, merasa nyaman, merasa damai, kan gitu kan ya. Ini. Jadi jangan disamakan, eranya sudah berbeda, berubah. Bagaimana guru datang ke ruang kelas, jangan sampai ada anak-anak kita yang merasa ketakutan, yang masih banyak tertinggal. Bagaimana caranya untuk mengimbangi yang tertinggal itu kepada yang sudah bagus, kan begitu. Ini guru saat ini harus betul-betul santun, damai, performnya sekalipun berangkat dari rumah dalam keadaan galau, gitu kan? Yang dibawa ke madrasah gagal Pak nanti kalau sudah itu, karena saatnya yang dihadapi anak-anak milenial saat ini, yang diharapkan betul-betul keteladanan, mulai dari ujung kaki, ujung rambut anak itu apa yang dilihat, apa yang dikatakan, ya itulah yang akan terbentuk pada karakter anak didik kita. Bagaimana guru saat ini bisa berhadapan dengan anak itu sebagai teman, tempat curhatnya anak, sebagai anak didik, sebagai anak, ini yang kita lakukan. Jadi endingnya kalau ada permasalahan kegalauan dari rumah, yang namanya manusia kan gitu kan, kecapean, kadang suami rewel, gitu kan, anak kan begitu, bukan anak saja yang rewel, kadang kan gitu kan, yang ketawa-ketawa pengalaman. Kita kan begitu, rumah tangga Pak, kita bukan malaikat, kayak gitu kan, manusia. Nah, yang tidak sempurna, mesti sudah munafik kalau ada seorang rumah tangga tidak pernah bertentangan, tidak pernah berdebat dengan keluarganya. Munafik siapapun, presiden, kiai sekalipun, mesti dengan keluarga itu mesti ada. Kenapa? Berangkat dari karakter faktor yang berbeda, cara pandang, cara memahami, cara menyampaikan sesuatu, kan begitu kan? Inilah yang harus kita dimanage semaksimal mungkin. Bagaimana kita dari rumah begini, bagaimana datang ke madrasah, harus kita betul-betul senyumannya. Yang penting pokoknya senyum, jangan senyum sendiri, ada temannya kan gitu ya. Itu sudah. Jadi ini Bapak sekalian, saya terima kasih. Insya Allah nanti ya soal materi ini insya Allah kita serahkan sepenuhnya kepada Pasda. Insya Allah dari situ. Yang penting bagaimana rubah image mindset kita. Sekarang guru bukan hanya sekedar datang mengajar, tapi bagaimana guru menjadi guru inspiratif, guru penggerak, guru role model perubahan. Bagaimana mengajak anak didik kita berpikiran kreatif, inovatif, kolaboratif, pokoknya bukan tip-tip itu sudah. Kan gitu. Ajak berpikir wawasan yang luas. Yang gitu kan. Jangan terlalu banyak teori, tapi pemahaman dan praktek yang disampaikan kepada anak-anak didik kita. Ajak. Pembelajaran tidak cukup di ruang kelas, tapi bisa di luar kelas, bisa ajak kemana. Ini sekarang ini. Inilah bagaimana anak itu malah nyaman, senang, bangga. Di situ kuncinya. Karena kalau sudah anak merasa nyaman, damai, terlindungi, nah gitu, insya Allah mudah untuk mengarahkan anak didik kita. Tapi kalau sudah ada anak tidak merasa damai, nyaman, ada rasa ketakutan, merasa tidak dilindungi, ya sudah, jangan diharap pembentukan karakter, memberikan keilmuan bisa diterima dengan baik. Ini saat ini. Jadi PKB ini Bapak Ibu sekalian, betul-betul nanti ada tindak lanjut
ada berkelanjutannya, akan dievaluasi, akan dipantau sejauh mana setelah diadakannya adanya bantuan blok training ini, pelatihan ini, ada perubahan yang signifikan, ada perubahan proses mutu pendidikan. Ini, alhamdulillah saat ini madrasah begitu digandrungi, kan begitu kan, oleh umat. Siapkah yang ini pertanyaan guru-guru madrasah, lembaga satuan madrasah? Kalau tidak siap, kalau sampai masyarakat tidak percaya lagi kepada madrasah, yang diharap. Ini Pak, ini tantangan besar. Kenapa? Karena satuan ujian sekolah sudah standar nasional diserahkan sepenuhnya kepada satuan pendidikan. Sejauh mana panjenengan meningkatkan kompetensi kita, terus belajar dan belajar. Ini Bapak sekalian. Jadi jangan hanya sekedar berkewajiban, antara roh dan fisik hadirkan di sini. Harus fokus, ada semangat, ada bahagia. Rumah apanya nanti? Nah, gitu namanya. Ini jangan ya narasumbernya begini Bapak Ibu sekalian, hati ini ya apa diomong ya sudah selesai di situ. Makanya sudah bisa sampai drewes kafe narasumbernya. Kalau pesertanya hatinya seperti itu ya sudah, ya ewas selesai di situ. Begitu selesai pelatihan, terus kita kembangkan, buka kembali, direview kembali, bangun kebersamaan, komunikasi, sinergi. Ya apa ini kok begini di sini, kan gitu kan? Ini Bang, karena matematika penting, harus dapat melahirkan sesuatu hal yang tidak pernah kita lakukan. Dari hal-hal yang rumit, bagaimana bisa menjadikan yang simple, bisa diterima oleh anak. Ini yang selama ini ditakuti anak kita, bagaimana anak-anak kita bisa senang, bangga. Karena kalau sudah senang, bangga, bahagia anak kita, insya Allah ada semangat, ada kefokusan. Kan begitu namanya. Jadi itu Bapak sekalian, ayo kita berdiri bersama. Ini sudah khas yel-yel kita, mengukur semangat kita, sejauh mana semangat kita untuk itu pengembangan keprofesian kelanjutan ini. Nanti kalau kita tanya siapa kita, jawab guru MGMP Matematika KKM 2 Jember. KKM 2. KKM 3 ya. Guru MGMP KKM 3 Jember. Matematika ya. Guru MGMP Matematika kepanjangan. Anginnya kenceng. Ini tempat terbuka ya seperti ini. Wah, ayo Pak Arif di depan, Pak Arif itu. Pak screen-nya ditutup dulu aja nggak apa-apa. Digulung dulu kan nggak apa-apa Pak. Digulung dulu saja sudah. Ya, terus Pak Arif berpegangan di sana sampai selesai. Betul ya? Ada dua. Anginnya kenceng. Sudah siap nih? Mulai. Nanti kalau kita tanya siapa kita, guru MGMP Matematika
MTS Kabupaten Jember. MTS Kabupaten. Kabupaten Jember. Guru MGMP Matematika MTS Kabupaten Jember. Hujan. Yang pertama itu ya. Yang kedua madrasah hebat bermartabat. Yang ketiga madrasah mandiri berprestasi. Yang ketiga guru Oh, angin. Dasar agak ke sini. Oh, kertasnya. Ini nama bapak. Burung. Pak Jun, itu Pak Jun, ada Pak Jun. Pak Jun tolong dicabutkan Pak Jun. Aja ada Bapak. Daripada Ternyata Pak Arif tidak bertahan juga. Tidak bertahan juga ternyata. Acun. Sampean Mbak beli ning kene, Mbak. Jadi aku yang lewat wong. Angin yo. Angin. Lagi dari sana, Dek. Sudah ya? Ayo kita semangat lagi. Guru madrasah, gerimis, hujan itu harus sudah biasa. Gitu kan? Ya, sudah melampaui ya badai perjuangan yang begitu Ikhlas sangat beramal. gitu, yang patah semangat gitu kan? Jadi siapa kita? Jawab guru MGMP Matematika MTS Kabupaten Jember. Berikutnya madrasah jawab hebat bermartabat, madrasah mandiri berprestasi, guru MGMP Matematika MTS Kabupaten Jember, fokus semangat bahagia. Fokus semangat bahagia. Saya yakin bisa ini, karena apa? Pentiumnya guru matematika ini mesti pentium 7 gitu kan. Amin. Siap ya? Siapa kita? Madrasah. Guru MGMP Matematika MTS Kabupaten Jember. Ulang lagi. Fokus, semangat, bahagia. Siapa kita? Madrasah. Guru MGMP Matematika MTS Kabupaten Jember. Saya aplaus untuk semuanya.